Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Musafa. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait aliran-aliran tersebut dan nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yakni peranan hukum dalam kegiatan ekonomi syariah, aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi syariah, juga aspek-aspeknya. Untuk yang pertama, yakni kita membahas tentang hukum, hubungan hukum dengan ekonomi syariah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya ada kata-kata hukum dan ekonomi. Hukum ekonomi ini lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan yang berkembang, yakni ekonomi, baik nasional maupun internasional. Jadi di seluruh negara ini, baik negara dan negara-negara lain, nah itu tidak luput dengan pertumbuhan ekonomi, dan itu akan memicu yang namanya aturan-aturan atau hukum-hukum yang dapat mengikat sebuah ekonomi, yakni mencegah sebuah kecurangan. Nah, di situ. Nah, hukum dan ekonomi ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi seperti itu. Jadi dikutip oleh Fajar Sugianto, ya, ini mengatakan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan keterkaitan di dalam teori-teori keilmuan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterkaitan dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku, ya, ini menurut ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan tersebut. Terus ada juga peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi sudah saya singgung. Di situ dalam suatu negara, efektivitas pemberlakuan hukum memerlukan adanya kuasa atau kekuasaan. Dan untuk kepentingan penegakan, maka kekuasaan ini merupakan kebutuhan yang mutlak. Nah, dalam kaitannya ini, tetaplah pandangan yang mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan itu adalah khayalan yang belaka. Nah, seperti jadi dapat kita gambarkan bahwasanya sebelum kita ranah ke ekonomi, ya, jadi hukum itu dibuat dengan adanya kekuasaan. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum akan menjurus ke arah penekanan, dan kezaliman. Jadi semena-mena. Nah, tanpa adanya aturan-aturan, dia akan mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan itu ada dua, bisa kebijakan yang baik dan kebijakan yang buruk. Nah, ketika tidak ada acuan untuk kebijakan-kebijakan tersebut, nah, dapat diambil kesimpulan bahwasanya cenderung nanti akan ke arah penekanan dan kezaliman tersebut. Nah, jadi itu tadi. Nah, kalau ilmu sosial, ya, yakni mulai nampak banyak menekuni upaya-upaya hasil temuan penelitian, yakni bermakna untuk menata dan menitik tarafkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu harus penting juga dipahami oleh peranan hukum dan ekonomi. Nah, terus dilanjutkan, peranan pembangunan ekonomi, ya, ini sebenarnya adalah koreksi terhadap hukum keseimbangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena mekanisme ekonomi sendiri tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Jadi ekonomi ini bersifat berkembang, dan ekonomi itu tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi membutuhkan hukum untuk melengkapi. Nah, gitu. Bahasanya adalah reaksi alami produsen bila meminta pasar akan barang berkurang adalah dengan mengurangi produksi barang tersebut tanpa memikirkan nasib
tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah. Nah itu tadi, jadi kadang untung rugi tanpa melihat memikirkan dampak kedepannya dan orang-orang yang berkaitan. Biasanya ekonomi seperti itu kalau terkait untung dan rugi. Terus ada juga aliran-aliran, nah ini yang terakhir, aliran-aliran dan dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Nah di sini ada 3 aliran pokok keterlibatan negara dan ekonomi. Yang pertama, keterlibatan minimalis. Nah, aliran keterlibatan minimalis yakni menyatakan bahwa dalam tata susunan ekonomi negara maka kegiatan perseorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya. Jadi nanti diri sendiri ya untuk memperbaiki kedudukan di bidang ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi ada yang, dan yang kedua yakni ada keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintah sebagai diktator absolut dan sebagai negara berkembang. Nah, ini keterlibatan minimalis merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi dari aliran klasik ekonomi. Nah, ini dengan keterlibatan minimalis persaingan bebas tanpa dikendalikan hukum rimba. Jadi yang menang adalah yang kuat. Kan kasihan nanti perekonomian kalau dibuat seperti itu ya UMKM yang masih kecil-kecil, nah itu akan kalah dengan yang besar-besar seperti itu. Terus ada juga yang ketiga yakni keterlibatan terukur dalam penganjuran yakni keterlibatan terukur merupakan penganut aliran salah satu aliran yang prinsipnya yakni menggunakan prinsip keseimbangan sebagai berpikir. Aliran ini mengoreksi prinsip bahwa mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi prinsip bahwa mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu maka prosedur kita harus memiliki pola yang dikoreksi dan dalam mekanisme. Nah, peranan hukum dalam ekonomi diwakili oleh negara. Nah, dengan hal ini pemerintah dengan melihat dalam segala konsep-konsep ekonomi, situasi dan kegiatan ekonomi berlangsung, maka bagaimana kehidupan ekonomi harus diatur oleh kaedah-kaedah hukum. Nah, itu tadi aliran-aliran. Nah, terus ada aspek pengubah hukum. Nah, di sini ada aspek-aspeknya, ya ini ada yang perlu dipahami, yakni kandungan utama daripada hukum itu. Nah, hukum paling sedikit memuat norma-norma, yakni dasar-dasar, yakni yang satu merespon kondisi empirik, kondisi realita sosial, realitanya. Terus tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada juga futuralistik. Nah, ada juga melindungi hak asasi manusia tentunya. Terus ada mengandung amanat keadilan. Itulah norma-norma yang harus ada di ketika hukum, membuat hukum ataupun hukum itu sendiri minimal bermuat norma-norma sebagai berikut tadi. Nah, terus ada juga faktor yang menyebabkan pengubahan hukum, yakni adanya pemikiran manusia melalui akal dan budaya yang diberikan oleh Tuhan. Manusia selalu berkembang waktu ke waktu. Nah, itu adalah faktor yang mutlak dalam pengubahan hukum. Ada juga perubahan hukum dipengaruhi adanya tuntutan dan kebutuhan manusia. Terus ada perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia, yakni subjeknya tetap manusia. Gitu. Ada juga perubahan hukum dalam bentuk reformasi hukum. Nah, di sini ada merevisi undang-undang yang mengusahakan tatanan yang lebih baik atau lebih logis. Ada juga ini ada aturan baru yang namanya Omnibus Law. Nah, ini untuk memperbaiki tatanan lebih baik lagi. Nah, katanya seperti itu. Nah, itu contoh dari merevisi undang-undang dengan mengusahakan yang lebih baik. Terus ada juga yang mengkodifikasi doktrin-doktrin yang telah hilang. Terus menyatukan peraturan yang tercerai-berai, seperti nanti ada ketika ini dikelompokkanlah seperti ini, dikelompokkanlah seperti ini, nanti dibuatkan buku. Nah, itu tadi yang menyatukan peraturan yang tercerai-berai dalam satu paket, mungkin seperti itu. Terus ada juga memperbaiki format dan formalitas hukum. Itu ya yang merubah
merubah hukum, lebih ke apa namanya, memperbaiki. Seperti, tapi itu tetap merubah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.